Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Rubella Sehat. Ruang belajar serius, efektif, hidup asik, terpercaya, insya Allah. Seperti biasa, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kita mendapatkan jalan yang termudah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahu alaihi. Siswa cerdas, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan tema atau KD.2 tentang mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik perusahaan jasa, menganalisis siklus akuntansi dalam perusahaan jasa, dan mengklasifikasikan kelompok, golongan, dan jenis akun dalam akuntansi jasa. Adapun cakupan materi meliputi karakteristik perusahaan jasa, siklus akuntansi perusahaan jasa, dan kelompok, golongan, dan jenis akun atau rekening dalam akuntansi perusahaan jasa. Mari kita mulai. Siswa cerdas, kita akan mendefinisikan perusahaan jasa. Menurut Christian Grunwald, perusahaan jasa adalah segala sesuatu kegiatan bisnis antara pegawai jasa dan pelanggan, yang pada umumnya perusahaan jasa hanya memproduksi barang yang tidak berwujud dan mempunyai tujuan memperoleh. Siswa cerdas, kita lanjutkan ya. Dari definisi di atas, paling tidak kita akan bisa menarik 7 poin karakteristik perusahaan jasa. Yang pertama, tidak ada produk fisik. Karena perusahaan jasa hanya menghasilkan pelayanan. Ya. Pelayanan yang tentu saja sama mengedepankan kepuasan. Ya. Bagi kepuasan bagi konsumen. Yang kedua, jasa bervariasi atau heterogen. Artinya, satu produk pelayanan yang diberikan oleh seorang akan berbeda apabila diberikan dengan orang yang lain. Ya, misalkan Anda potong rambut di salon oleh orang A, akan berbeda pelayanannya apabila dilakukan oleh orang B. Ya. Tentu saja. Begitu juga orang C, orang D, dan selanjutnya. Kemudian tidak ada harga pokok penjualan. Ya. Dalam akuntansi jasa kita tidak bisa menghitung HPP. Yang ada HPP itu dalam akuntansi perusahaan dagang. Karena yang diproduksinya bukan barang, tapi jasa. Kemudian yang keempat, tidak ada persediaan barang. Ya. Dalam perusahaan jasa itu tidak ada stok. Tidak ada stok barang. Ya. Tetapi dalam perusahaan jasa itu begitu produksi sama-sama dengan konsumsi, ya udah habis, selesai. Ya, besok ada lagi produksi berbarengan dengan konsumsi, selesai lagi, tidak ada stok barang. Ya. Kemudian tidak ada kepemilikan dalam transaksi jasa itu tentu saja tidak ada yang memiliki. Ya, contoh ya. Kita naik bis
dari Melimping ke Serang, ya. Tentu saja naik di Melimping, turun di Serang, sampai di Serang kita turun, ya udah bayar. Kita tidak menerima apa-apa, tapi kita hanya menerima jasa perpindahan kita dari Melimping ke Serang. Ya. Oke, produksi dan konsumsi berjalan bersamaan. Artinya produk akan terjadi, akan terwujud ketika konsumen dan produsen bersama-sama. Ya, ya, artinya di sini misalnya dokter dengan pasien, ya, dokter sedang meriksa pasien, itu akan terjadi pelayanan apabila pasiennya ada, itu konsumennya. Begitu juga pendidikan, guru akan menyampaikan pengajaran, ya, produk pelayanannya apabila siswanya ada. Itu artinya produksi dan konsumsi berjalan secara bersama. Kemudian keterlibatan perusahaan jasa dan konsumen, ya. Ini di sini ada komunikasi efektif antara produsen dan konsumen apabila ingin menghasilkan suatu pelayanan yang bagus, ya. Artinya di sini dua-duanya terlibat, ya. Sehingga apa kekurangan, apa nilai tambah itu sama-sama bisa dibicarakan. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh-contoh perusahaan jasa, ya. Dalam sebuah gambar ada dokter, ada guru bersama siswanya, ada perusahaan transportasi udara, ada mekanik cantik, ya, bengkel, ya. Kemudian ada akuntan, 2 akuntan cantik ini. Dan tentu saja yang populer saat ini adalah perusahaan antar barang, ya, misalkan JNT, Express, JNE, dan lain-lain, ya. Anda kenal itu. Oke, siswa cerdas, ya, kita lanjutkan ke sub pembahasan berikutnya, yaitu tentang akun, atau istilah lain adalah rekening, atau istilah yang paling populer dalam akuntansi adalah disebut perkiraan. Rekening, akun, atau perkiraan dalam bahasa Inggrisnya account adalah daftar tempat mencatat perubahan aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban dari transaksi keuangan. Transaksi itu sendiri adalah suatu peristiwa di mana terjadinya perubahan arus kas, ya. Nah, misalkan pembelian barang terjadi perubahan arus kas uang dan barang, uang dari pembeli kepada penjual dan barang dari penjual ke pembeli, yang disebut dengan transaksi, ya. Oke, sebelum melanjutkan kepada yang lain, kita detailnya lihat siklus akuntansi di sini, ya. Usaha, ya. Ada sebuah transaksi di mana peristiwa terjadinya perubahan tadi, perubahan aliran kas. Kemudian aliran kas itu harus dibuktikan atau dibubuhkan dalam pembuatan bukti asli transaksi. Ya, jenisnya adalah ada kwitansi, ada nota, ada faktur, ada cek, ada memo. Nanti kita bahas lebih lanjut apa sih pengertian tentang bukti-bukti transaksi itu, ya. Kemudian setelah ada bukti transaksi, uang-uang itu harus dialihkan, dipindahkan, ya, dicatat di dalam sebuah kolom dan baris namanya jurnal. Ya. Dalam akuntansi jasa kita hanya mengenal nanti jurnal umum, ya. Beda dengan akuntansi dagang, nanti ada 2, jurnal umum dan jurnal khusus. Oke, setelah dari jurnal kita posting, ya. Posting adalah proses pemindah bukuan nominal keuangan dari jurnal ke buku besar. Istilah bahasa akuntansi adalah ledger, ya. Dalam akuntansi jasa hanya mengenal buku besar, terutama
Kalau dalam akuntansi dagang nanti ya kita mengenal buku besar pembantu. Dari buku besar nanti kita lanjut pencatatannya itu ke neraca saldo, balance sheet, di mana akan melihat ini neraca keseimbangan, ya, nilai keseimbangan antara debit dan kredit. Kemudian setelah neraca saldo kita masuk ke jurnal penyesuaian, adjustment journal. Jurnal penyesuaian dimaksudkan adalah ada beberapa akun yang memang ini nilainya belum sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Ya. Maka akun-akun yang belum sesuai, maka kita akan membuat jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita masuk nanti ke neraca lajur atau worksheet. Ya. Ini neraca 10 kolom istilahnya. Ini neraca lajur ini adalah digunakan untuk memudahkan membuat laporan keuangan. Pertanyaannya bisa nggak dibuat neraca lajur? Bisa, ya. Tapi ini butuh kehati-hatian dalam menyusun jurnal penyesuaian. Ya. Tapi untuk lebih mudah dan lebih terkontrol, ya tentunya kita harus membuat neraca lajur. Ya. Dari neraca lajur kita masuk ke laporan keuangan, financial statement. Ini dalam laporan keuangan nanti kita akan membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan tentu saja adalah arus kas. Dari laporan keuangan kita nanti membuat jurnal penutup, closing journal. Kemudian masuk ke neraca saldo serta penutupan, dan terakhir adalah siklus jurnal pembalik. Dari situlah kita akan muter lagi nanti ke siklus awal. Oke, kita lanjut. Siswa cerdas, kita lanjutkan ya. Pembahasan berikutnya yaitu tentang akun utang atau istilah lain dengan kewajiban kepada orang lain, kewajiban membayar. Bahasa akuntansinya ada liabilities. Dibagi dengan ada utang lancar, utang jangka panjang. Ya, utang lancar, utang yang usia jatuh temponya kurang dari 1 tahun, dan sebaliknya utang jangka panjang adalah utang yang usia jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Jenis utang lancar itu ada utang usaha, utang gaji, utang pendapatan diterima di muka. Awas ya, pendapatan diterima di muka itu pendapatan yang belum waktunya tapi kita udah terima, itu menjadi utang dalam akuntansi. Sedangkan dalam utang jangka panjang termasuk utang obligasi, kemudian utang hipotek. Ya. Utang hipotek karena kita pinjam uang, ya, ke suatu perusahaan misalkan, ya, kita menjaminkan produk barang kita kepada bank, kalau kita punya jaminan hipotek. Ya. Kemudian ada pinjaman KIK, ya, kredit investasi, apa itu, ya, dari pemerintah lah, ya, dari Bank BRI banyak pinjaman yang disalurkan oleh pemerintah. Oke, kita lanjutkan. Chat sih. Oke, ini utang modal, ya, modal. Kalau modal saya tinggung tadi tergantung kepada bentuk perusahaan. Ya, ada modal pribadi apabila memang perusahaannya perusahaan pribadi, perusahaan dagang misalkan, ya. Nah, perusahaan yang tidak punya karyawan atau punya karyawan yang 1-2, tentu disebut modal pribadi. Modal saham, modal yang ada di jenis modal biasanya itu di PT, badan hukum. Modal gabungan biasanya bentuk perusahaannya ada setback atau firma. Ada juga jenis modal anggota, biasanya bentuk perusahaannya adalah koperasi. Oke. Kemudian pendapatan itu artinya hasil selisih daripada biaya dengan penjualan. Ya, berapa penjualan, berapa biaya. Kalau selisihnya positif namanya laba. Kalau negatif namanya rugi. Ya.
pendapatan itu ada pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Pendapatan usaha itu pendapatan dari usaha utama. Misalkan kita berproduksi dalam bengkel, ya ini hasil jasa utamanya adalah dari penghasilan dari membengkel. Atau laundry itu ya penghasilan utamanya dari cuci pakaian gitu kan. Pendapatan luar usaha, pendapatan yang memang bukan dari usaha utama. Misalkan pendapatan bunga, ya, kemudian pendapatan dari penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai dijual, itu masuk pendapatan luar usaha. Oke, siswa cerdas, silahkan nanti dengan kita lanjutkan ya, kita lanjutkan dengan akun beban atau akun biaya, ya, atau bahasa akuntansinya expense. Ya. Beban itu ada beban usaha, ada beban luar usaha. Beban usaha tentu saja beban yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan. Misalkan beban gaji, ya, beban upah, ya, beban sewa, beban listrik, beban air, itu beban usaha. Oke, siswa cerdas, untuk lebih memahami dan mendalami, saya tampilkan ya secara rinci tentang uraian kelompok, golongan, dan jenis akun. Berikut ya, silakan. Oke, ya, siswa sehat, siswa cerdas, siswa giat ya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan insya Allah minggu yang akan datang kita akan lanjutkan ke pembahasan yang lain. Terima kasih.